Kita hidup berdampingan dengan berbagai macam karakter orang ya. Ada yang baik, ada yang biasa aja ke kita, ada yang peduli banget, ada yang biasa aja juga. Dan juga sebaliknya, ada yang benci banget. Entah kita punya salah kepada mereka karena memang kita punya salah, ataupun kita nggak ada salah apapun, tapi dari mereka melihat dari celah yang kita punya aja. Ataupun ketika kita sudah berusaha memberikan yang terbaik, tapi dari mereka selalu mencari kekurangan dari diri kita aja. Nah, dalam hal ini komentar negatif itu bisa bersumber dari berbagai macam bagian orang dalam kehidupan kita. Contoh dari keluarga sendiri, kemudian dari orang tua, termasuk salah satu keluarga itu dari keluarga besar ataupun tetangga, atau bahkan jika kamu punya pacar, dari pacar kamu sendiri, atau dari lingkup yang lebih dekat lainnya. Jika perkataan negatif itu disampaikan oleh orang asing yang gak dekat sama kita masih bisa toleran terhadap rasa sakitnya ya. Tapi kalau itu dari orang terdekat nih, misalnya orang tua, kemudian kakak atau adik kamu, nenek kakek, ataupun bahkan pacar kamu, atau kamu jika sudah punya suami, atau jika kamu sudah punya istri, itu rasa sakitnya lebih berkali-kali lipat. Kenapa seperti itu? Karena mereka punya posisi dalam kehidupan kita menganggap mereka berharga dalam kehidupan kita, sehingga dari diri kita itu ekspektasinya, harapannya orang ini nggak bakal ngomong buruk terhadap saya, tapi yang terjadi malah sebaliknya, sehingga harapan tadi tidak terpenuhi, kemudian yang terjadi sebaliknya akhirnya timbul rasa sedih, rasa kecewa seperti itu. Apalagi tadi mereka berharga bagi kita nggak ada bayangan bahwa perkataan buruk itu, perkataan yang menyakitkan itu keluar dari mulut mereka. Jadi akan aku bacain salah satu komentar dari teman kita yang menceritakan tentang apa yang dialami. Barangkali kamu juga mengalami hal yang sama. Pernah dikatain pacarku, dulu katanya aku jelek, gemuk, hitam, gak kayak mantannya yang cantik. Sebelum aku menanggapinya, boleh kamu tulis di kolom komentar kalau kamu punya pacar seperti ini, apa yang akan kamu lakukan? Apakah mempertahankan dan memberikan kesempatan dia berkali-kali atau cukup sekali? Atau dengan meninggalkan dia aja? Dari kamu barangkali punya pendapat masing-masing, silahkan tulis di kolom komentar. Namun aku akan memberikan penjelasan dalam hal ini yang mungkin bisa menjadikan pertimbangan buat kamu untuk keputusannya apakah kamu mau mengikuti atau tidak, itu ada di kamu. Dalam tahapan yang masih pacaran, ini Allah sedang memberikan petunjuk kamu lebih awal, jadi lebih baik sakitnya berhenti di sini, ataupun silakan kamu yang mengambil keputusan sendiri melanjutkan rasa sakit yang kemungkinan akan terjadi dengan perilaku pacarmu yang bakal ngata-ngatain kamu lagi. Mungkin sekarang dia bilang seperti ini, kita nggak tahu di masa depan apakah dia berubah atau berubah lebih baik atau semakin buruk dengan mengeluarkan kata-kata binatang, panggilan-panggilan yang tidak sesuai, panggilan-panggilan yang merendahkan dan juga merusak kepercayaan diri seseorang. Barangkali kamu pernah melihat di sekitar kamu atau bahkan kamu mengalaminya sendiri, di mana pasangan kamu memanggil kamu ataupun pasangan orang lain memanggil pasangannya dengan sebutan yang tidak layak, dengan sebutan yang merendahkan. Bisa disebut dengan nama binatang ataupun ejekan-ejekan lain yang barangkali menurut dia itu bercanda, padahal kita tidak tahu entah itu bercanda atau tidak, otak kita itu menerimanya sebagaimana yang diungkapkan. Sehingga ketika mungkin ketawa ketiwi di depan pasangannya, sehingga pasangannya merasa, oh dia aja baik-baik saja kok aku panggil seperti itu, kita nggak tahu di rumah dia barangkali menangis, kemudian dia melihat dirinya, apakah aku benar ya seperti panggilan yang disebutin ke aku. Sekali saja berpengaruh, apalagi jika dilakukan berkali-kali, maka seseorang bisa mempertanyakan kualitas dirinya, kepercayaan dirinya, yang akan merembet ke merasa dirinya tidak berharga. Dan ketika dia merasa dirinya tidak berharga, akan mempengaruhi bagaimana dia mengambil keputusan. Seseorang yang merasa dirinya tidak berharga, sebagian besar ketika dikasih dua pilihan baik dan buruk, yang baik datang kepadanya, dia akan merasa, aku nggak pantas mendapatkan ini, sehingga akhirnya memilih yang buruk. Jadi yang dilakukan pasangan tadi terhadap pacarnya, dengan berkata hitam, gemuk, tidak seperti mantanku yang dulu, dan sebagainya, itu termasuk salah satu hubungan yang beracun. Karena orang yang mencintai kamu, meskipun tujuannya adalah untuk biar dia diet misalnya, biar dia sehat, enggak kok, biar dia lebih cantik aja, biar dia lebih memperhatikan dirinya aja. Ada banyak cara yang baik untuk merubah itu kok. Tidak perlu dengan kata-kata kasar atau yang menyakitkan bagi orang lain.
Apalagi ini disertai dengan membandingkan dengan mantan pacar sebelumnya. Jadi, jika tetap mempertahankan orang yang seperti ini, orang yang berkata buruk terhadap diri kamu, sekali, 2 kali, 3 kali, sampai 10 kali atau berkali-kali lebih daripada itu, ada beberapa resiko yang bisa didapatkan. Yang pertama, kepercayaan diri seseorang bisa turun drastis gara-gara ini mempertanyakan kualitas dirinya. Kemudian merasa dirinya tidak berharga yang akan memberikan serentetan resiko yang lebih banyak setelah itu. Apakah kamu yakin kamu akan menyakiti diri kamu dengan cara seperti ini? Jadi seperti itu, lebih baik berhenti saja. You deserve to be happy, you deserve a better person for yourself. Kamu berhak untuk mendapatkan orang yang lebih baik untuk diri kamu. Dan dengan cara ini, kamu menyelamatkan diri kamu dari hubungan yang beracun ini. Yang kedua adalah playing the victim. Dia merasa atau berperan sebagai korban di sini. Awalnya dia minta maaf ya, aku udah seperti ini ke kamu, aku udah berkata buruk, aku udah nyakitin kamu secara fisik dan sebagainya. Ini adalah minta maaf yang kesekian kalinya, diulangi lagi terus seperti itu, disertai dengan kalimat seperti ini. Sebenarnya aku gak akan seperti ini ke kamu kok kalau kamu seperti ini ke aku. Sebenarnya aku gak bakal seperti ini kalau kamu selama ini gak kayak gini ke aku. Sebenarnya aku gak seperti ini kalau kamu melakukan ini untuk aku. Jadi ujung-ujungnya awalnya sih minta maaf, tapi ujung-ujungnya dia menyalahkan diri kamu. Yang ketiga, menghina secara fisik dan juga kepribadian. Dengan berbagai macam bentuk perkataan yang menyakitkan yang barangkali dibalut dengan aku cuma bercanda kok. Tapi menyerang fisik dan juga kepribadian seseorang yang membuat seseorang itu mempertanyakan kualitas dirinya sendiri. Yang mempertanyakan dirinya berharga atau tidaknya. Banyak yang barangkali kamu menjumpai di sekitar kamu menghina pasangannya, padahal udah menikah ya, menghina pasangannya ketika sedang kumpul bareng teman-temannya. Meskipun dibalut dengan bercandaan, hahaha seperti itu, balik lagi kita nggak tahu perasaan orang itu kayak gimana. Meskipun di depannya dia jadi korban penghinaan itu dan teman-temannya ketawa, dia ikut ketawa, tapi hatinya menangis atau tidaknya kita nggak tahu. Jadi menghina fisik seseorang untuk menjadi bahan bercandaan itu tidak pernah lucu sama sekali. Pemalas lah, bodoh lah, dan sebagainya lah, kayak gitu-gitu. Kalau seseorang benar-benar mencintai dan ingin terjadi sebuah perubahan yang baik untuk pasangannya, dia nggak akan pernah kepikiran untuk menyakiti sama sekali. Yang ada adalah berusaha untuk menjaga hatinya. Jika ada sesuatu yang ingin disampaikan, dia akan masih menyampaikannya dengan penataan bahasa yang lebih enak didengar, dan juga lebih baik, dan juga lebih sopan. Yang selanjutnya sering berbohong dalam hal keburukan ya tentunya. Atau sampai berselingkuh. Nah, selingkuh ini setiap orang masing-masing beda ya toleransinya. Ada yang masih dikasih kesempatan untuk memperbaiki itu, atau ada yang udah nggak bisa. Selingkuh adalah sesuatu perbuatan yang besar kesalahannya, sehingga tidak boleh. Ada yang seperti itu. Selanjutnya, yang sudah sangat jelas adalah kekerasan fisik. Jika kekerasan fisik ini sampai terjadi dalam sebuah hubungan, sudah bisa dipastikan itu adalah hubungan yang beracun. Apalagi jika terjadi berkali-kali berulang-ulang. Dan kebanyakan, sebagian besar korban ketika mau keluar dari hubungan tersebut merasa kesulitan. Mereka takut barangkali dalam hubungan itu, awas ya kalau kamu ninggalin aku akan seperti ini. Awas ya kalau seperti ini akan seperti itu. Sehingga dia mau keluar takut keadaan lebih buruk. Jika dia tidak keluar, dia juga tersiksa dalam hubungan itu. Jika kamu menjumpai hal ini terjadi di sekitar kamu, jika kamu merasa belum bisa memberikan bantuan kepadanya karena merasa powerless terhadap itu, kamu bisa mencari pertolongan ke orang yang menurut kamu bisa membantu dan menyelamatkan seseorang itu. Karena barangkali dia juga pengen keluar, tapi ketika dia ingin keluar, dia sangat ketakutan dan tidak bisa mengatasi kemungkinan yang akan terjadi apabila dia keluar dari situ ketakutan-ketakutannya. Dan untuk kamu yang terjebak dalam hubungan yang beracun seperti ini, jika kamu bisa keluar dari hubungan tersebut, selamat. Dan kamu sudah melepaskan beban itu di pundak kamu. Sekarang kamu bisa lebih ringan. Dan untuk kamu yang masih berusaha untuk keluar dari hubungan yang toksik ini, jika kamu merasa tidak mampu mengatasinya sendiri, kamu bisa meminta bantuan ke orang yang menurut kamu mampu untuk membantu kamu keluar. Dan tentu satu yang paling penting adalah meminta bantuan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seperti itu ya.
Semoga video ini bermanfaat, dan jika ada tanda-tanda dalam hubungan kamu, sekecil apapun tanda itu mohon untuk diperhatikan. Bisa jadi kecil ini merupakan petunjuk besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kamu lebih baik mempertahankan atau lebih baik menyudahi rasa sakitnya di sini saja. Jadi seperti itu, semoga video ini membantu. Terima kasih untuk kamu yang sudah komen di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi pembelajaran untuk aku dan juga teman-teman yang menonton video ini. Dan sekali lagi, jika kamu ada sesuatu yang mengganggu perasaan kamu saat ini, kamu boleh cerita kok. Kamu bisa cerita ke orang yang bisa kamu percaya dan kamu rasa bisa membantu kamu, setidaknya untuk melegakan apa yang kamu rasakan. Atau kamu bisa DM di Instagram kami, untuk linknya ada di kolom deskripsi. Sampai jumpa di next video bersama aku Devi Puspita. Jaga kesehatan kamu dan jaga orang-orang di sekitar kamu. Mulai dari diri kamu sendiri dulu.